Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi berjumpa di channel ini untuk kembali mengulas berita update tentang perkembangan Timnas Indonesia saat ini. Nah, jadi dalam konten kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Timnas Indonesia U23, yang mana Timnas Indonesia pada hari ini sudah berangkat ke Thailand untuk melakukan pertandingan Piala AFF U23. Nah, Timnas Indonesia sudah sampai di Thailand pada hari ini. Kemudian ada perkembangan pemain naturalisasi Timnas Indonesia serta perkembangan Timnas Indonesia U17. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi salah satu channel YouTube dari Garuda Space yang judulnya Timnas Indonesia U23 tiba di Thailand. Pelatih Portugal bantu pelatih Sinteyong serta Wilber Jardim menjadi nyawa baru di Timnas Indonesia U17. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja reaksi videonya. Garuda Muda berangkat ke Thailand, pelatih Portugal dukung pemanggilan pemain Timnas Indonesia U23. Efek manis Wilber Jardim di Timnas Indonesia U17. Simak video selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Nah, buat teman-teman jangan lupa juga dibantu subscribe channel dari Garuda Space. Pemain keturunan ini pemain keturunan Timnas Indonesia ya, Seni Patinama. Kalah Viking LC tundukan Lestrum 3-1 pada laga lanjutan Liga Norwegia 2023. Bermain sebagai menjadi andalan tentunya Seni Patinama kali ini. Solid baik dalam bertahan maupun menyerang. Bahkan proses serangan Viking FK kerap terjadi dari sisi pemain berdarah Semarang tersebut. Bagi Seni Patinama dan kolega, kemenangan ini sangat penting untuk menempel Bodo Glimt di puncak klasemen sementara Liga Norwegia 2023. Kedua tim sama-sama mengoleksi posisi runner up ya, Viking FK. Hanya saja Viking FK kalah dalam urusan selisih gol. Sadil Ramdhani. Timnas Indonesia Sadil Ramdhani sukses membawa Sabah FC meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Kuala Lumpur City FC di lanjutan Liga Super Malaysia 2023. Bermain di Stadion Liga Sabah, Sadil diturunkan tepat setelah jeda turun minum dan berhasil mengubah jalannya permainan. Pertandingan sendiri berjalan sangat menarik menuju menit-menit akhir. Secara dramatis, Sabah FC berhasil mengamankan 3 poin lewat gol menit akhir Gabriel Perez. Ada di posisi 4 ya Sabah FC di Liga Malaysia, klub dari Sadil Ramdhani. 39 poin dari 21 laga yang telah dijalani. Piala AFF U23 2023 akan menjadi jalan pemanasan Timnas Indonesia U23 untuk meraih tiket Olimpiade untuk kedua kalinya. Sejatinya Piala AFF U23 2023 tak langsung terkolerasi dengan Olimpiade. Namun Garuda Muda harus berjuang meraih tiket ke Piala Asia U23. Ini bukan perkara mudah, sebab Indonesia belum pernah lolos ke putaran final Piala Asia U23 sejak pertama digelar pada 2013. Untuk mayoritas penggawa Timnas Indonesia U23 harus berjuang dahulu di Piala AFF U23 2023 untuk mengukur kualitas sebelum tampil di kualifikasi Piala Asia U23 yang akan berlangsung pada September mendatang. Diketahui Timnas Indonesia sendiri terakhir kali tampil di Olimpiade pada 1956 di Melbourne, Australia. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa Timnas Indonesia U23 yang saat ini melakoni turnamen Piala AFF U23 di Thailand tidak diberikan target oleh Ketua Umum PSSI, namun pertandingan ini dijadikan ajang uji coba atau pemanasan buat Timnas Indonesia U23 karena kita ketahui Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir ini menargetkan Timnas Indonesia U23 bisa lolos ke Piala Asia tahun depan. Jadi lebih fokus pada kualifikasi Piala Asia nanti di bulan September, karena jika nantinya Timnas Indonesia berhasil lolos ke Piala Asia nanti, maka peluang untuk tampil ke Olimpiade ini sangat terbuka. Apabila Timnas Indonesia pada Piala Asia nanti bisa lolos sampai ke babak semifinal. Sesuai jadwal yang dirilis di laman resmi PSSI, Timnas Indonesia U23 menjalani pemusatan latihan di Jakarta pada 10 hingga 14 Agustus 2023. Hal itu menandakan bahwa skuad Garuda Muda akan terbang dan tiba di Thailand pada hari ini juga. Sayangnya Sinteyong tak bisa membawa seluruh pemain terbaiknya di ajang tahunan ini. Selain minus pemain abroad, Sinteyong juga tak dapat menyertakan pemain-pemain U23 yang berlabel bintang di Liga 1 2023-2024. Meski begitu, pelatih asal Korea Selatan tersebut menyikapinya dengan santai.
Sintayong menegaskan Piala AFF U23 2023 hanyalah batu loncatan sebelum Garuda Muda ambil bagian di kualifikasi Piala Asia U23 mendatang. Terlebih Ketua Umum PSSI Erick Thohir tidak memberikan target apapun kepada Sintayong di Piala AFF kali ini. Penyerang Persis Solo Irfan Jauhari mengungkapkan ambisinya bersama timnas Indonesia U23 di Piala AFF kali ini. Bergabung dengan skuad Garuda Muda, Irfan Jauhari mengaku sangat bugar dan siap bersaing mendapatkan tempat utama di bawah asuhan Sintayong. Striker 22 tahun tersebut menegaskan akan memberikan kemampuan terbaik untuk timnas U23 Indonesia. Meski namanya menjadi andalan di SEA Games 2023 lalu, Jauhari pantang berpuas diri. Adapun Irfan Jauhari merupakan sosok yang menjadi penentu kemenangan Indonesia dan Thailand di final SEA Games 2023 lalu. Sebab pemain Persis Solo ini mencetak gol ketiga bagi Indonesia di babak tambahan waktu. Berkat suntikannya tersebut, Thailand frustasi hingga mendapatkan kartu merah. Mantap Irfan Jauhari. Pawaskan akhirnya mendapatkan kesempatan bermain kala timnas Indonesia U17. Nah, ini pemain diaspora U17 ya, yang mendapatkan kesempatan trial atau TC timnas Indonesia. Pawaskan diberikan kesempatan bermain sekitar 20 menit oleh Bima Sakti. Gelandang Akademi Barcelona tersebut tidak menyia-nyiakan kesempatan dengan mencetak gol sekitar 3 menit setelah masuk sebagai pemain pengganti. Sementara itu, luar biasa pemain diaspora juga mendapatkan menit bermain usai diplot sebagai sayap kiri. Meski tidak mencetak gol, Igor lebih menambah kekuatan bagi anak asuh Bima Sakti. Nyatanya setelah ia masuk, timnas Indonesia U17 mampu membukukan 2 gol. Pemain keturunan Welber Jardim juga mendapatkan menit bermain kala timnas Indonesia. Nah, ini yang sedang hangat-hangatnya ya, pemain diaspora timnas Indonesia U17. Melansir dari unggahan Instagram Welber Halim Jardim, Welber Jardim diberikan kesempatan bermain dalam babak kedua. Bermain sebagai bek kanan, Welber Jardim tampaknya serba bisa karena juga bisa menempati posisi gelandang. Hal tersebut cukup membuktikan bahwa pemain diaspora dan pemain keturunan layak diberikan kepercayaan oleh Bima Sakti untuk menambah kekuatan Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia U17 mendatang. Pelatih Nusantara FC Eduardo Almeida mengaku senang pemainnya yakni Abdul Rahman dipanggil timnas U23 Indonesia asuhan Sintayong. Pelatih asal Portugal tersebut menilai Abdul Rahman telah menunjukkan perkembangan yang pesat setelah sebelumnya berkiprah di Liga 3. Sikap itu jelas berbeda dengan pelatih Persija Jakarta Thomas Doll yang enggan melepas salah satu anak asuhnya ke skuad Garuda Muda. Disayangkan sekali ya Thomas Doll ini tidak melepas pemain-pemainnya sebelum merapat ke Nusantara FC. Kini pemain asal Kabupaten Karimun itu sudah tampil dalam 7 laga bersama Nusantara FC dengan mencetak 1 gol di Liga 1 2023-2024. Bek keturunan timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan ada pemain keturunan timnas Indonesia Jordi Amat. Timnas Indonesia Jordi Amat dikabarkan akan kembali berkarir di Eropa. Pemain berdarah Spanyol itu dilaporkan jadi incaran klub asal Turki Trabzonspor untuk mengarungi musim 2023-2024. Rumor tersebut bermulai usai salah satu media asal negeri jiran, Mayority juga turut menyoroti rumor transfer ini. Mayority sempat mengutip dari akun Facebook Stadion Indonesia yang menyebutkan bahwa Jordi Amat tertarik dengan penawaran yang diajukan oleh Trabzonspor. Dari rumor yang beredar, Jordi Amat mendapatkan proposal penawaran gaji sebesar 9,5 miliar per bulan. Durasi kontrak yang diajukan lumayan oleh besar ya pendek, gaji yakni hanya untuk klub Turki tersebut. Bintang baru timnas Indonesia Ivar Jenner secara mengejutkan ini Ivan Jenner, nama pemain yang dibawa FC Utrecht saat berjumpa PSV Eindhoven pada laga pertama Liga Belanda 2023-2024. Dalam duel yang berlangsung di Philips Stadium tersebut, sayangnya Ivar Jenner tak mendapatkan kesempatan bermain saat FC Utrecht harus menelan kekalahan dengan skor 2 gol tanpa balas. Meski begitu, hal tersebut tentu menjadi sinyal positif, mengingat sebelumnya Ivar Jenner dikabarkan hanya akan kembali bermain di skuad muda. Untuk itu hanya butuh waktu bagi Ivar Jenner untuk mendapatkan debutnya bersama FC Utrecht Senior. Usai gagal membela timnas Indonesia U17, pemain keturunan Stefan Kabiel Horito mendapatkan kesempatan berharga dengan trial di Celta Vigo. Hal tersebut diumumkan agensi Stefan Kabiel Horito, Riera Sport.
Sebelum mengikuti trial di Celta Vigo, Stefan memang sudah berkarir di Spanyol. Dia bergabung dengan San Cugat Alsi dan sudah tampil sebanyak 30 pertandingan sebagai starter. Bahkan media Spanyol, Moi Celeste, turut memberikan sorotan kepada Stefan yang dicoret bebas sakti untuk membela timnas Indonesia U17. Namun mendapatkan kesempatan untuk trial di Celta Vigo. Sayang sekali ya, pemain diaspora sebagus itu masih dicoret oleh pelatih Bima Sakti. Tapi tidak disangka dia malah mendapatkan kesempatan trial di Celta Vigo. Nah, oke teman-teman semua, itulah berita update tentang perkembangan timnas Indonesia saat ini. Ada perkembangan timnas Indonesia U23 yang akan menjalani Piala AFF, kemudian ada perkembangan pemain naturalisasi atau abroad Indonesia yang sedang membela klubnya masing-masing di luar negeri dengan memberikan hal atau nilai yang positif untuk timnya masing-masing. Kemudian ada pembahasan mengenai timnas Indonesia U17, tentunya pemain diaspora, yang mana pemain diaspora kali ini mendapatkan kesempatan atau menit bermain ketika melakoni laga uji coba. Dan semua pemain diaspora itu memberikan hal yang positif tentunya untuk timnas Indonesia U17. Nah, bahkan ada sempat pemain diaspora yang sebelumnya pernah mengikuti TC timnas Indonesia dicoret, namun pada akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk trial di klub dari Liga Spanyol, yakni Celta Vigo. Nah, kita tidak bisa membayangkan kenapa pemain sekelas yang mendapatkan trial di Celta Vigo ini bisa dicoret begitu saja. Nah, buat teman-teman yang mempunyai masukan serta saran, jangan lupa tulis di kolom komentar dan nantikan video kami selanjutnya. Untuk itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.